Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqana min turab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam fi sairil bilad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita dengan cara membersihkan hati kita, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita berjuang melawan hawa nafsu kita, mentaati Allah, nanti pada akhirnya kita bisa pulang dalam kondisi yang dibersihkan dan dimuliakan. Tema singkat khutbah kita adalah pentingnya terus-menerus membersihkan rohani atau jiwa, qalbu kita. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha, maka kami berikan jiwa itu ilham, bisikan-bisikan, fujuraha, bisikan untuk buat durhaka, wa taqwaha, dan bisikan untuk takwa. Bisikan buat durhaka itu berasal dari jiwa yang kotor, dari setan qarin, hawa nafsu, dan akal yang ditundukkan hawa nafsu. Sedangkan bisikan takwa itu berasal dari hati nurani, ruh qudsi, ruh yang bersih, dari qalbu kita yang suci, dan dari malaikat-malaikat, termasuk malaikat muqarrabin yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa kita perlu terus-menerus membersihkan qalbu kita? Karena sesungguhnya kualitas kita hanya dipandang Allah dari sisi rohani kita. Dan rohani kita ini, qalbu kita ini yang sangat berpengaruh, yang mempengaruhi perjalanan hidup kita. Ada satu riwayat yang menarik. Satu waktu salah satu imam besar, Juriyat Rasul, cucu beliau, Imam Ja'far Shadiq namanya, beliau berangkat haji di abad 2 Hijrah. Jadi kalau abad 2 Hijrah masuk tabi'in, kalau 1 Hijrah sahabat dan tabi'in besar. Berangkat haji bersama muridnya, nama muridnya itu Abu Basir. Ketika mereka berada di Masjidil Haram, muridnya ini terpersona menyaksikan ribuan orang bergerak, tawa, yang mengelilingi Ka'bah, mendengarkan gemuruh tahmid, tahlil, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kagum dia melihat orang bertasbih. Lalu dia membayangkan betapa beruntungnya orang ini, Syekh, katanya. Mereka mendapat panggilan Allah, berangkat haji, mereka semua akan mendapat pahala dan ampunan dari Allah Ta'ala. Lalu apa kata Imam Ja'far Shadiq? Lalu beliau mengatakan, inkah engkau kutunjukkan kepadamu siapa hakikat
jiwa mereka sebenarnya. Lalu Imam Ja'far menyuruh beliau menutup matanya. Setelah ditutup matanya, Imam Ja'far mengusap wajahnya, lalu disuruh buka mata kembali. Coba lihat, buka matamu kembali. Maka ketika itu Abu Bashir terkejut. Di sekitar Ka'bah itu dia melihat banyak sekali binatang-binatang berbeda-beda jenisnya, mendengus, melonglong, mengaum, ya. Jadi ada kalau bahasa kita, itulah sebenarnya wajah rohani manusia yang belum bersih. Jadi walaupun mereka bertasbih subhanallah lisannya, tapi rohaninya dia menggonggong karena tidak khusyuk, tidak tembus ke kalbunya. Walaupun dia menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi di antara orang Islam ini ada sifat kebinatangannya yang belum bersih dalam dirinya. Kalau sifat kebinatangannya seperti anjing, maka dia akan tampil wajahnya seperti anjing. Kalau seperti babi, wajah rohaninya dia akan seperti babi. Maka nanti di akhirat itu, di neraka itu wajah manusia sesuai dengan karakternya. Ada yang wajah babi badan manusia, ada yang wajah serigala, ya tapi badan manusia, ada yang kayak kalajengking. Kalau orang-orang sekarang menyebutnya seperti siluman. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini, ruhani kita ini, kalau tidak dibersihkan dan dia dikendalikan sifat-sifat kebinatangan kita, sebenarnya hakikat wajah ruhani kita seperti binatang. Nah, disitulah kita penting membersihkan supaya kita kembali utuh sebagai manusia yang sebenarnya bercahaya. Manusia yang sebenarnya itu diciptakan dari cahaya dan ruhaninya akan bentuk cahaya bersih kalau dia bersih. Maka zikir-zikir yang kita lakukan ini dalam rangka membersihkannya. Inilah yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis, idza akhtahal abdu khati'atan, apabila seorang hamba berbuat dosa, ya fi qalbihi nukitat fi qalbihi nuktah, maka diletakkan di dalam hatinya nuktah, binti hitam, sauda binti hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, kalau dia menyesal, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosanya, sukila qalbu, maka dibersihkan lagi hatinya, benih. Wa in ada, kalau dia kembali berbuat dosa, zida biha hatta ta'lu qalbu, kalau dia kembali buat dosa, datang lagi binti hitam itu, sampai nanti binti hitam itu menutupi seluruh hatinya, gelap. Nah, itulah sifat kebinatangan tadi. Karena dosa-dosa itu cenderung dari hawa nafsu, sifat jiwa kebinatangan kita. Ya, seperti binatang kan semuanya halal. Mohon maafnya kalau kita sebut ya semuanya halal. Mau berzina depan orang ramai halal, mau ngambil rampok, ngambil buah-buahan orang, ngambil harta orang halal, itu binatang. Maka apabila kita nanti tidak mau mentaati Allah dengan sebenar-benarnya, ruhani kita akan masih berbentuk binatang seperti itu. Dan ini bisa dibersihkan dengan banyak istighfar. Wa huwarran alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang disebut Allah, kata Nabi dalam Al-Qur'an, kalla bal rana. Itulah yang disebut rona. Bukanlah demikian, tetapi rona, penutup-penutup binti hitam itulah yang menutupi hati mereka. Binti hitam, dosa-dosa yang menutupi kolbu kita akibat dosa-dosa kita, itulah yang membuat kita menjadi kotor, tidak bersih, tidak bening jiwa rohani kita. Dan itulah juga yang disinggung Allah dalam sebuah ayat surah Al-A'raf ayat 179, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguh neraka jahanam itu dihuni kebanyakan golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Punya hati, punya akal, tidak digunakan memahami ayat Allah, tapi digunakan untuk buat dosa. Walahum a'yun, punya mata, tidak digunakan melihat kebesaran Allah. Padahal kalau kita tatapkan saja mata kita ini ke langit, coba lihat langit 5 menit, 10 menit, butuh apa besar kekuasamu ya Allah. Betapa tidak terhingganya maha karyamu. Gak ada manusia yang bisa buat langit atap tanpa tiang sudah ribuan miliaran tahun, gak ada sobeknya, gak ada miringnya, gak ada rusaknya, rapi terus menerus.
mahakarya Allah Ta'ala. Gak ada makhluk yang bisa buat yang seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru mulai kebuka hati. Karena digunakan dia mata kepala dan mata hati kita digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Baca Quran, dengarkan, hayati sehingga menembus qalbu biar bersih. Quran, zikir-zikir yang kita bacakan itu akan lahir dalam bentuk cahaya. Dan itulah yang membersihkan qalbu kehitaman. Hitam-hitam pekat di qalbu kita akan disinari dengan cahaya. Itulah cahaya iman, cahaya Islam, cahaya yakin, cahaya ma'rifat. Nah, karena tanpa cahaya itu kita tidak akan mampu menyaksikan Allah dan tidak akan mampu mentaati Allah dengan baik. Nah, itu juga yang dikatakan Allah dalam ayat lain. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta hatinya, di akhirat nanti lebih buta. Kenapa? Karena memang kita melihat di alam ruh, di alam gaib pakai kolbu, pakai hati. Meninggal kita, jasad kita hancur di tanah. Meninggal kita, lalu apa? Ruhani kita yang ada. Ruhani kita itu melihat dengan hati, mendengar dengan hati, bicara dengan hati, menjawab malaikat pertanyaan munkar nakir dengan hati. Dan kalau hati itu tidak bersih, maka jadilah dia nanti akan menjadi kotor, hitam, dan ditemani amalan-amalan maksiatnya dalam bentuk rohani yang hitam juga. Maka dalam hadis yang lain disebut apabila seorang meninggal dunia, kalau dia banyak dosanya, datang sosok hitam dalam bentuk cahaya hitam menemaninya, baunya setengah mati. Itulah yang menemaninya di kubur. Nauzubillahi min dzalik. Ma'syiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itulah kita perlu membersihkan rohani kita sehingga wajah rohani kita tidak lagi bentuk binatang, tidak lagi bentuk-bentuk yang hina, sehingga benar-benar menjadi manusia. Di antara ulama-ulama kita sekarang ada yang menyaksikan seperti itu. Ya, ada yang dikasihkan Allah pada hari Jumat begini. Bahkan di antara mursyid kita ada yang mengajarkan amalannya. Sampai kita nanti kalau kita amalkan dibuktikan Allah. Waktu Jumat ini tidak semua ini manusia, kelihatan manusia. Wajah binatangnya kelihatan ramai. Kenapa? Karena kita belum bersih. Itulah yang ingin kita bersihkan terus menerus. Dengan apa? Dengan banyak istighfar. Sebagaimana disebut hadis tadi, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dengan hati serius, dengan dihayati, menangis kita. Astaghfirullahaladzim. Dalam hati kita ngomong, ya Allah, aku bukan hamba hawa nafsuku. Aku ini bukan hamba kertas-kertas duit yang selalu mempermudah diriku. Aku ini bukan hamba batu-batu bangunan rumahku yang aku bekerja siang malam lupa kepadamu, tidak peduli halal haram. Aku juga bukan hamba dari perutku ini, ya Allah, yang isinya kotoran-kotoran. Aku ini hambamu. Bantu aku untuk mentaatimu. Aku mohon ampun atas kelalaianku, ya Allah, yang mau diperbudak hawa nafsu, yang telah lama diperbudak harta kertas-kertas, diperbudak batu-batu, rumah-rumah, rumah properti. Kita lupakan Allah, tidak perlu hal-hal. Mohon ampun. Itu bisa membersihkannya terus menerus. Naga nuktoh-nuktoh, bintik-bintik hitam itu akan terkikis. Lama kelamaan dia terkikis. Juga dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Karena dalam satu hadis lain disebut Nabi, ya, ada seorang sahabat, qultu ya Rasulullah, kallamani bi amal yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Ya Rasulullah, ajari aku yang bisa membuatku dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Maka kata Nabi apa? Idza amalta sayyi'ah fa'mal hasanah. Kalau kau terlanjur buat dosa, tobat dan lakukanlah kebaikan, supaya kebaikan menutupnya, membersihkannya. Fa innaha asyara amsalihah. Balasan kebaikan 10 kali lipat. Lalu sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat?" Bagaimana kalau saya rajin berzikir la ilaha illallah? Apakah dia dari kebaikan? Kata Rasul, hiya ahsanul hasanat. Dia adalah kebaikan yang paling baik. Dia bisa tamhuz dzunub, menghapuskan dosa dan kesalahan. Maka semakin banyak kita zikir la ilaha illallah, semakin bersih pening hati kita.
Maka orang-orang yang spiritualnya tinggi itu di dalam tarekat rajin kali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya sampai dia meresap ke dalam qalbu kita, sampai kita menjerit di dalam hati kita, ya Allah ampuni aku. Sampai hati kita itu menyaksikan tidak ada yang maujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibinasakan. Kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya akan binasa. Bumi ini akan diledakkan oleh Allah dan kembali ke ruang kosong yang kekal hanya wajah Zatnya yang maha agung yang ada selama-lamanya. Masyaallah muslimin. Dengan cara membersihkan hati inilah baru kita bisa kembali kepada Allah dalam bentuk cahaya, dalam keadaan suci bersih. Itulah yang diisyaratkan Allah dalam sebuah ayat Quran. Difirmankan Allah kepada Nabi, Qul, katakanlah Muhammad, hazihi sabili, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Bagaimana kalian kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih? Nantinya kembali lagi ala basiratin, dengan cara membersihkan mata hati, ala basirah, dengan cara membuka mata hati. Mata hati itu bisa dibuka hanya kalau dia dibersihkan. Kalau qalbu kita dibersihkan terus menerus, baru basirah kita hidup, baru mata hati kita kebuka. Kalau tidak dibersihkan, tidak akan pernah bisa terbuka mata hati ini. Kita tidak akan bisa yakin dengan sebenarnya yakin dengan Allah Ta'ala. Ya. Yang membuat kita itu tidak yakin sama Allah, membuat kafir dan kufur, itu karena hati kita ketutup. Maka orang kafir itu disebut Allah kafir. Apa arti kafir? Kafir itu berasal dari kata kafaro, artinya menutup, tertutup. Ya. Maka orang kafir itu disifati dengan khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka telah dikhatam, ditutup oleh Allah. Itu ciri orang kafir. Ciri orang beriman itu ala basiratin. Orang beriman itu basirahnya, mata hatinya kebuka. Maka bertuhan itu harus pakai mata hati, baru kita bisa yakin dengan benar yakin. Dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya, dengan istighfar, baca la ilaha illallah, buat kebaikan, baru dia kebuka. Kalau banyak dosa dia ketutup. Maka semakin banyak dosa kita, semakin jauh kita dari Allah. Lama-lama kita gak percaya lagi ada Tuhan di bumi ini. Gak ada itu Tuhan. Lama-lama seperti itu. Tapi kalau terus-menerus kita bersihkan istighfar dengan serius, banyak la ilaha dengan serius, beramal soleh dengan serius, maka kebukalah dia. Rasulullah ulama mengatakan, ulama-ulama rohani spiritual menyebut apa? Hati manusia itu seperti cermin. Cermin itu apabila dia bersih-bening, Allahu nurus samawati wal ard. Ketika Allah meneranginya, maka dia memantulkan cahaya yang sangat terang benderang, sehingga hati itu melihat benar-benar Allah itu nyata. Karena Allah itu punya cahaya, nurjatnya. Kita akan menyaksikan kenyataan nurjatnya itu. Kalau hati kita bening, Allahu nurus samawati wal ard. Tapi kalau kita hati kotor, kalau cermin itu berdaki, bergerak, berkaratan, ketutup dengan daki-daki hitam, maka ditempelkan cahaya ke cermin, dia nggak mantul, nggak bisa nangkap, bebal. Maka orang yang banyak dosa jauh dari Allah dinasihati bebal. Mau dibilang apa aja susah. Berat sekali mendapatkan hidayah. Jadi jangan katakan kita yang Allah nggak mau beri hidayah. Enggak, kita yang menutup hati kita. Ya, setiap hari Allah beri hidayah. Ceramah gini hidayah dari Allah. Ya. Dengar kita baca Quran itu ihdinas siratal mustaqim, di situ ada jalan lurus, itu hidayah. Terimalah. Bagaimana terimanya? Bersihkan hati, pahami. Maka hidayah itu akan masuk ke dalam qalbu kita. Tapi kalau kita tidak mau bersihkan hati, kita menolak, maka jadilah kita nanti binatang-binatang yang berjalan di muka bumi, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia secara jasmani tapi ruhaninya berbentuk binatang. Mudah-mudahan purba yang singkat ini bisa memberikan sedikit tawar-menawar hati kita agar terus-menerus membersihkan qalbu kita dan menjalani mentaati Allah dengan agama Islam yang lurus ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bertatinya
sampai nanti kita akhir hayat kita kembali kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.